juga satwa dan seisinya kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinergi dimanapun berada. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita baru saja melakukan pembimbingan terhadap petani dan juga petambak serta praktisi perikanan di wilayah Pringsewu Pagelaran tepatnya ya. Nah, setelah kita melakukan tadi secara teoritis bagaimana cara pengaplikasian eco farming dan ecofit, kemudian kita juga share kepada para pelaku ya, petambak dan juga petani yang ada di wilayah ini. Nah, tadi alhamdulillah sudah luar biasa antusiasnya. Nah, kali ini kita akan langsung ke lokasi tambak yang ada di Pringsewu, yaitu salah satu pemilik ya, pemilik dari tambak, yaitu Pak Fajar. Nah, kebetulan hari ini kita ditemani langsung oleh pakar pertanian kita dari PT BES ya, Pak Haji Mamunur. Nah, kita akan kunjungan Pak ya. Ya, siap Pak. Oke, kita kunjungan ke salah satu mitra dari Smart Sinergi Watt, yaitu Pak Fajar. Nah, beliau sudah tunggu di sana Pak. Ada jalan Pak ya. Nah, ini teman-teman semua ya, kita sekarang berada di tambak salah satu mitra dari SSW di wilayah Pagelaran Pringsewu. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri saya itu ada membentang ya Pak Haji ya. Itu ada apa ini Pak Haji? Tadi informasinya ada tambak ikan nila ya, jadi air tawar ya. Sementara yang sebelah kanan saya itu ada juga tambak yang baru saja dipanen. Jadi itu ada pengendapan dulu sebelum nanti masa panen selanjutnya. Sementara kita nanti ketemu langsung seperti apa ya aplikasinya, terutama dari produk PT BES yaitu ecofit, yang nanti kita akan bicara tentang aplikasinya di kolam beliau ya. Nah, nanti kita bincang-bincang Pak Haji ya, dengan ini. Nah, ini kita sudah disambut nih sama beliau. Assalamualaikum Pak Fajar. Pak. Alhamdulillah bisa berkumpul nih Pak setelah tadi kita seharian. Ya. Oke, mungkin Pak Haji mau tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mubah dan Pak Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah kami di sini sangat senang ya bisa selesai acara, saya bisa berkunjung ke lokasi ya. Dan alhamdulillah tadi di acara sudah kami sampaikan bagaimana aplikasi untuk terutama ikan ya, tambak mau ikan emas, nila dan sebagainya. Ya, kita punya produk bagus Pak Fajar juga alhamdulillah sudah member ya. Nah, jadi tinggal bagaimana ke depan rencananya nanti Pak Fajar ini berkait dengan kolam Bapak. Tadi disampaikan bahwa ecofit maupun eco farming itu kedua-duanya bisa digunakan. Ya, teknisnya nanti ini yang sudah panen mungkin nanti akan dimulai dari awal ya Pak. Nah iya, ini memang udah disiapkan ini lokasinya untuk tes pam. Artinya tes pam, tes dulu, tes dulu satu periode. Ya. Nanti hasilnya kayak mana gitu loh Pak. Betul. Jadi nanti kalau seandainya memang bagus petaninya, itu nggak perlu ini, nggak perlu apa masyarakatnya nanti akan membeli, akan cari sendiri Pak. Kalau memang itu ada kelebihan di hasilnya. Gitu. Dan ikannya akan lebih sehat, ikan akan lebih alami gitu Pak ya. Itu mungkin yang dicari oleh petani-petani kita. Nah, Pak Fajar, saya pengen tanya nih Pak, kalau ini kira-kira satu lokasi tambak ini berapa luasnya dan untuk kapasitas ikan berapa? Apa di sini buah apa kilo apa tonase apa seperti apa Pak? Oh iya. Nah, ini saat ini. Jadi gini Pak ya, jadi ukuran kalau ikan nila itu per meter persegi dengan kedalaman 1 meter itu 16 ekor. 16 ekor. Dari per kecil meter ya? persegi. Per meter persegi, cuman dia kedalamannya 1 meter Pak. Ya. Nah kalau dia ikan emas dia 8 ekor per meter persegi. Itu kan macam-macam karena ikan emas kenapa 8? Karena dia
oksigennya kan tinggi benar. Nah ikan nila ini memang ikan untuk kepadatan tinggi. Kepadatan tinggi, ya. Jadi nanti mau kita coba ikan nila apa ikan mas dulu. Oke. Jadi, terserah nanti. Tapi ini kayaknya ikan nila ini. Kalau yang ini? Ini ikan mas campur kalau ini. Mas, Campur ikan mas sama ikan Oh, nila. campur, bisa Iya. dicampur ya? Bisa. Karena Tapi dia- tidak mempengaruhi kepadatan yang tadi Bapak kan ada perbedaan. Iya, enggak bisa kita ini aja, kita hitung aja, Pak. Bisa itu. Maaf Bu, Nah, untuk yang ini berapa luasnya, Pak? Kalau ini yang di tes ini Iya. 1 hektar, Pak. 1 hektar. Kalau yang ini? Ini sama aja hampir 1 hektar. Nah, kira-kira yang sudah diaplikasikan untuk yang mungkin belum menggunakan Ecofit, Bu, ini sekarang Iya. kira-kira kapasitas berapa nih untuk 1 hektar? Oh iya. Jadi kalau ikan selesai ini kalau ikan kalau ikan ya, kalau ikan mas 80.000 per hektar. Ya, itu hitung-hitungan kan karena per meter persegi. Dibagi aja ya. Dibagi aja bagi. Kalau ini kira-kira untuk size berapa dan sudah berapa lama nih? Ini udah waktunya mau panen ini, Pak. Oh, waktunya. Ini udah umurnya sekitar ya 3 bulan 4 bulan lah, 3 Pak. bulan 4 bulan ya. Udah waktunya mau Jadi panen. setiap 3 bulan atau 4 bulanan ya. Nah, kalau ikan mas dia 3 bulan. Ya. Kalau ikan nila dia 4 bulan, Pak. 4 bulan. Ini kalau yang ini kira-kira kalau kita ngomong ukuran size itu apa ya? Kalau misalnya ikan mas apa sekilo berapa kayak gitu? Ah iya, itu tergantung pasar. Kalau kita pasarnya Bandar Lampung kan sekilo 8 sampai sekilo 12, Pak. Itu kalau metro ada permintaan yang agak lebih gede lagi gitu, Pak. Tinggal tergantung permintaan pasar. Ya. Ini kalau sehari-hari untuk cara pengaplikasian pelletnya seperti apa, Pak? Ya, dia dengan berat yang ada di dalam lokasi, Pak. Jadi kalau dia 5% dalam berat ikannya, kalau ikan 1 ton berarti 50 kilo, Pak, sekali ngasih masak. Kalinya sih Pak. Sehari gitu loh, Pak. Oh, sehari. Sehari dihitung aja. Terus ada berapa, 2 kali apa langsung? Dua tiga kali dia, Pak. Oh, 2-3 kali ya. Oh, iya. Ini di tempatnya apa kita harus muter, Pak? Kalau Di sini aja. oh, jadi ikan akan otomatis ngumpul ya. Yang sendiri ya. Karena pakan itu loh, Pak. Mungkin baunya, goyangan ikannya ya. Udah ini ya. Biasa di sini awalnya memang sini deh, Pak. Jadi otomatis mereka akan otomatis sendiri. Tapi nggak ada kayak ini ya predator si ikan nila terhadap mas itu ya, Pak? Nggak ada ya? Enggak, kalau ikan mas sama ikan nila oke cocok Oke. ya. Cuman kalau ikan mas sama ikan lele Itu akan jadi predator ya. Nggak cocok dia karena ikan lele ini kan predator dia. Ya. Nah, Pak Haji kira-kira kalau semacam ini bagusnya seperti apa untuk aplikasi? kalau untuk aplikasi ya prinsipnya sama Pak. Ya kita kasih makan, terus persiapan tadi ya kolam ini juga disiram di ini dulu, dikeringkan dulu, baru kita aplikasi dasar. Tujuannya untuk menumbuhkan pakan alami. Prinsipnya seperti itu, plankton. Ya paling tidak untuk awal itu kita bisa menghemat di pakan awal, ya kan. Nah selanjutnya yaitu tadi yang dikatakan Pak Fajar bahwa kita mau target panen berapa sesuai permintaan pasar tadi Pak. Ya, ya. Jadi nggak bisa dikatakan 3 bulan panen. Ya kalau minta sekilo ada berapa ya berarti kan kita bisa ukur berapa umur ikan yang layak dengan ukuran tersebut. Itu emang fleksibel. Ya, betul. Kalau padi kan udah jelas ya keluar padinya umur sekian. Ya. Nah kalau ikan dia membesar bahkan ada ikan mas yang 1 kilo 1 biji kan ada juga. Ada, Pak. Tapi pasarnya juga Berbeda. Ya? berbeda. Tergantung Nah, pasar. Intinya kalau ternak itu sebenarnya fleksibel Pak. Kemarin aja di sana di Kerawang ada yang lele itu panen seminggu Seminggu bisa panen. bisa panen. Tapi memang size minta yang segitu. Bukan karena emang itu panen masih kecil, emang mintanya seperti itu. Pasar. Jadi permintaan pasar. Jadi masalah panen dan berikut juga masalah pemberian pakan, yaitu tadi pemberian pakan menyesuaikan dengan yang sudah ada ya. Tinggal kita penambahan suplemen aja Pak. Jadi si pakan itu yang sedang dicampur itu nanti disemprot boleh atau direndam sebentar boleh. Nanti yang penting resapan dari Ecofit ataupun eco farming yang kita punya itu bisa menambah cepat. Dan efeknya Pak, insya Allah yang sudah nih Pak ya, mudah-mudahan di sini juga akan dicoba ya Bapak ya. Jadi si kolam itu tidak bau ininya, airnya. Ya. Terus juga proses pertumbuhan ikan dari nanti bisa dibandingkan lah dengan tanpa dengan ini itu lebih cepat tumbuhnya. Contoh di ayam ya, yang saya jelaskan ayam. Di ayam itu untuk mencapai bobot 1,5 kilo itu butuh
itu kan 28 hari. Tapi dengan eco farming atau eco feed itu butuhkan 1 hari bisa sampai. Ya bisa jadi tadi Pak Fajar bilang yang size 8 atau size 12 per kilonya yang biasanya dicapai berapa hari? Itu kalau ikan mas dia 3 bulan. 3 bulan. Kalau ikan nila dia 4 bulan. Nah mudah-mudahan nanti dengan ini bisa berkurang di cepat 12 karena bisa dicapai. Seperti halnya di padi ya. Padi sama. Ada proses percepatan Pak. Mungkin saya bertanya nih, Pak Ceri kemudian tadi sebagai istilahnya salah satu peserta di workshop ini. Pak, apa yang kira-kira yang Bapak dapat tadi waktu kita ikut di workshop di tadi? Saya tadi menyimak tentang penjelasan Pak Haji itu ya, tentang di pertanyaan saya tentang perikanan. Pertanyaan sudah ada yang mewakili tadi ya, dari perikanan. Ya masuk akal juga Pak. Makanya saya tanya itu cara itu ya memberi pakan ataupun cara menggunakan EcoFit itu bagaimana begitu kan? Saya kan tadi udah jelas. Udah jelas ya? Udah jelas. Insya Allah nanti saya juga akan di rumah kan sudah ada persiapan ini Pak, ada Tinggal lahan. prakteknya ya Pak ya. Betul ya. Tapi sudah ada Pak, lahan sudah ada. Nah, ini Masya Allah. tinggal EcoFitnya belum ada ini. Jadi ada nantinya gini Pak, ujung-ujungnya ya kalau bisa bicara bisnis gitu ya, ya kan? Dengan output yang sama, Iya. ya kan? Inputnya bisa sama, gitu loh. Satu poin. Dulu saya juga di pertanian sama. Saya nggak muluk-muluk Pak nanti hasil akan meningkat sekian, tidak. Yang pasti saya minimal sama dengan yang standar umum, tapi kita bisa menghemat. Ternyata bisa dibuktikan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau pembuktiannya memang bagus, dia akan lebih cepat, ikannya lebih sehat. Nah itu petanimu sekarang kayak gitu Pak. Oh pakai ini ikannya dia meling-meling, ikannya ini lebih enak, ikannya ini lebih Tetap aja sehat. berbeda ya? Jadi kalau ada perbedaan di antara Bobotnya itu, lebih berat. bobotnya lebih berat. Nah itulah. Bapak duduk aja lah di kantor, aku yang jalan. Wes. Ya kan? Iya. Yes. Satu lagi Bang Fajar nih. Kan kita kan tahu bahwa aplikasi itu kan istilahnya betul-betul perlu dipantau. Nah mungkin Pak Haji boleh sedikit jelasin untuk yang terutama yang baru ya, yang baru mulai mau nanam. Prosesnya dari awal seperti apa Pak Haji? Ya, untuk proses awal kita kan ada 2 ya versinya. Ada yang memang kolam yang baru dibuka, Ya. ada kolam yang sudah kayak begini, sudah panen tapi mau diperbaharui. Ya. Itu ada perbedaan. Ya. Otomatis yang pertama itu harus benar-benar ya dibuat sedemikian alirannya, terus masuk keluarnya, terus juga kayak begini tempat makannya di mana. Yang pasti secara aplikasi itu untuk awal itu pasti kita akan membuat dasarnya dulu ya, dasar Jadi sebelum airin itu harus disemprot dulu. Oh disemprot. Semprot Jadi dulu. apa nyemak-nyemak juga sama? Ya kan ini Pak, ini ada yang baru, ada yang lama. Kalau yang lama bedanya cuman kalau lumpurnya masih ada diangkat dulu, itu aja bedanya. Sebenarnya bagusnya yang baru. Yang awal pengolahan lahan dulu kan kita udah diolah nih. Yang biasa kita pengolahan lahan udah oke lah ya. Nanti ditambahin itu, nah hasilnya nanti biasanya sekian. Kalau ini biasanya 25 ton. Pakai EcoFit bisa habis 50 ton. 50 ton. Dengan waktunya sama. Iya udah bagus berarti gitu loh. Kalau pengalaman kami dulu itu kan biasanya kalau setelah dikeringkan gitu kan dikapur, setelah dikapur itu tabur urea Pak kalau dulu itu. Zaman dulu. Iya. Zaman dulu. Sekarang sudah, ini cukup udah ada ureanya, sudah ada Justru dolomitnya. itu Pak, dengan acara tadi saya ikut itu, mudah-mudahan nanti kita akan buktikan lah. Oke mungkin dilanjut Pak, belum selesai tadi ini baru awalnya. Awal seperti itu. Jadi disatin dulu Dikeringkan dulu, dan setelah disemprot tadi dikeringkan dulu, jangan sampai masuk air dulu. Kayak 3 berapa hari lama itu, minimal. Pak? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. 3 iya. hari. Seminggu juga boleh. Jadi supaya bereaksi oksigen juga perlu kan, ya kan di dalam tanah. Selesai itu berarti kan masuk air. Nah setelah masuk air kan pembibitan dipersiapkan, ya kan. Setelah bibit masuk, ya berarti kan harapannya bibit masuk itu kita lihat perkembangan. Nah itu berapa lama Pak? Seminggu aja udah kelihatan. Seminggu ya? Jadi plankton. seminggu. Seminggu setelah diairin kan akan tumbuh plankton ya. Nah sebenarnya di sasaran pertama itu ya kita tumbuhkan pakan Planktonnya, alami. pakan alami ya. Pakan alami. Nah, pakan alami itu bisa membantu di awal Pak. Di awal. Kalau namanya pakan alami itu lebih sehat. Lebih sehat ininya, ya. ikan maupun peternakan. Ya. Baru Setelah itu? setelah berikutnya ya seperti pada umumnya yang sudah ya kita kasih pakan ya. Terus sesuai dengan rutinitas lah kalau pakan itu. Tapi yang terpenting lagi ini supaya tadi bahasanya sampai air jadi bau ya.
itu minimal 4 hari sekali Pak semprot. Pinggirnya aja, Pinggir nggak ya, usah ke tengah di pinggir Pak. ya. Nanti ya basah Bapak nanti. Ya. Bur Pak Mas. Jadi pinggirnya saja, gitu kan. Itu berapa ukurannya? Itu dalam satu tub itu bisa 5 kali pakai Pak. Ya ukurannya 200 cc. Berarti seperti tadi, seperti biasa Dilarutkan, larutkan, seperti biasa. dibiarkan dulu Dibiarkan 1 dulu, liter, 1 liter, baru itu baru dibagi 5. 4 hari 200. Jadi berarti untuk satu tub itu bisa untuk 20 hari lah. Oh, 20 hari. Kalau ngitungnya 4 hari. Kalau ngitungnya seminggu ya bersih bisa 1,5 bulan. Jadi kasarnya sekali tadi biar jelas ya, sekali aplikasian di itu adalah 200 cc. Itu Selesaikan dulu. Kemudian 4 hari lagi seperti biasa gitu. Itu intinya untuk maintenance air. Untuk maintenance air, supaya Maintenance air bagus ya. Iya. Jadi kurang lebih kalau misalnya itu berarti kan 5 kali ya, 5 kali. Jadi 4 dikalikan 5 berarti 20 hari sampai 1 bulan lah kurang lebih. Iya. Waktu Jadi sih fungsinya- ini aja fleksibel aja Pak Fajar ya. Jadi fungsinya tadi adalah untuk Pemeliharaan ini air Untuk supaya air. kualitas air Itu yang kalau bisa Ecopit memang bisa ngolah kotoran itu, amonia itu jadi Bisa jadi makanan, pupuk, itu ya. yang lebih bagus lagi. oh jadi supaya nanti istilahnya Nanti pada bisa- saat dimakan bisa riset berbeda, sendiri, Pak. beda ya. Iya, beda ya kalau yang sudah ini sambil dirasakan. Iya, iya. Ya. Ya emang ada sekarang teknologi ya memanfaatkan dari pakan itu dari kotoran Limbahnya. ikan limbahnya itu prosesnya bakterial juga sama dengan bakteri sama. Karena ini masalahnya ikan sekarang ini Iya, Pak ya, betul. kalau prosesnya udah 3 bulan akan mencapai panen, biasanya kan disedot bawahnya biar amonia itu Oh, keluar. iya, Nah gitu itu ya. kalau bisa Sementara itu amonia disedot ya. itu dijadiin makanan lagi dengan Ecopit ini, nah itu lebih bagus lagi. Masya Nggak usah dibuang. Nggak usah dibuang. Di situ Pak, Nah, itu mudah-mudahan terjawab Pak apa yang Bapak inginkan. Kenapa? Karena itu ada namanya bakteri penambat nitrogen. Iya, nah itu yang kita harapkan petani itu sebenarnya. Ya memang sangat berharap petani sebenarnya. Memang ya kalau memang udah terbukti situ udahlah benar aja. Saya bisa jamin lah mudah-mudahan. Berarti memang kalau dari awal udah dipakai Pak Fajar, ini kemungkinan yang terjadinya amoniak itu nggak akan terjadi gitu kan Pak? Iya. Ya, karena proses bakterialnya Bakterinya jalan. jalan gitu sehingga tidak ada nanti amoniaknya. Iya, gitu di kalau dalam. itu lebih bagus Nggak kalau perlu memang. penyedotan lagi malahan. Nah ini kan butuh penyedotan kalau ikan udah 3 bulan mau panen itu Pak, kan dia amoninya banyak benar ya sisa-sisa makan ini. Iya. Itu yang jadi racun sebenarnya. Ya. Itu jadi penyakit sebenarnya. Gitu. Ya nggak ada bedanya di pertanian Pak. Pupuk kimia itu kan ditabur kan dampaknya ke tanah kan Iya, ada. ke tanah ada, ya. Nah kalau dengan ekopanik itu diperbaiki Pak. Iya, iya. Sip mantap. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan kedepannya dari ini prospek perikanan juga bagus. Yes, amin. Sama-sama Ya, berdoa Nah, Pak. tentunya Pak Haji mungkin boleh terangkan dan nanti kalau setelah selesai, nah kita secara simbolis serahkan untuk pengaplikasiannya ke Pak Fajar. Ya, jadi kita punya 2 produk ya, yang sebenarnya ini produk ini boleh dikatakan saling mengisi Pak. Jadi eco farming lebih dominan ke tanaman itu 60%, 40% juga bisa buat ternak. Nah kalau ecofit dominannya 60% untuk ikan dan ternak, 40% bisa juga buat tanaman. Artinya ini kedua-duanya ini memiliki fungsi yang hampir sama, ya mudah-mudahan karena pupuk ini aman baik untuk tanaman, Ya. buat ternak, bisa jadi kita minum pun jadi sehat kita Pak. Iya. Apalagi karena kan aman. makan ikannya yang dari hasil itu ya. Jadi Tanamannya Ikan organik ya? sehat. Kalau ikannya kemarin saya dengan istri itu ya ke Bandung itu ada di sana kuliner ya, memang dia organik semua ya. Ayam itu enak, terus juga baunya waktu sampai mentahannya itu dibeli, ya dia beli mentahannya, terus di situ diolah itu bau amisnya. Oh, nggak ada ya. Terus untuk masaknya juga nggak perlu pakai minyak. Masya Allah. Jadi dari lemaknya itu bisa jadi minyak. Wah, Masya Ya, itu dari ternak ayam. Mudah-mudahan ini pun sama karena prinsipnya ini untuk meningkatkan kualitas Pak, jangan Kualitas. salah. Meningkatkan kualitas hasil panen. Baik panen tanaman, panen ternak maupun panen ikan. Ya pokoknya saya nggak bisa mengatakan apa-apa lagi cuma nanti kita lihat hasil. Ya. Biarkan ikan yang bicara, Kita biarkan sama-sama berdoa ya. Allah yang memberikan segala sesuatu. Terima kasih Pak. Oke. Mau dari mana nanti Pak? Ya. Langsung nggak apa-apa.
Pak, juga satwa dan seisinya. baru saja ya telah kita saksikan bersama hasil dari tadi kita untuk setelah training, kemudian tadi bersama Pak Cecep, Pak Ustadz Cecep yang telah menjelaskan hasilnya luar biasa seperti itu. Artinya mudah-mudahan nanti segera diaplikasikan ya. Kemudian kita juga barusan juga wawancara langsung terhadap owner atau pemilik dari tambak nila ya yang ada di Pagelaran Bangsering. Nah, kita kunjungan sini ya, alhamdulillah dari tim Smart Synergy World ini kita langsung bersama pakar dari Eco Farming dan Ecofit, Bapak Haji Mahmudin dan Ibu Hajinya. Kemudian juga nyebut halo tuh. Ya, kita sukung. Semoga Smart Synergy World berjaya di Pagelaran Pring Sewu. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Bagaimana nanti hasilnya setelah aplikasi bersama nanti beliau pemilik dari tambak di Pagelaran Pring Sewu, Bapak Fajar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Energi, Merdeka, Merdeka. Eco Farming, lahan subur, tani makmur. Approach dan sukses buat kita semua. Dengan Eco Farming hasil bumi melimpah. Berkat Eco Farming petani hidup berkah. Karena Eco Farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, Eco Farming, lahan subur, petani makmur.